Hai guys, hari ini kita akan mengupas kisah salah satu tokoh paling misterius dalam sejarah, Grigory Rasputin. Ia adalah pria yang dipercaya memiliki kekuatan gaib, seorang petani yang naik ke puncak kekuasaan di istana Rusia, dan akhirnya mengalami kematian paling misterius dalam sejarah. Siapa sebenarnya Rasputin? Apakah dia orang suci atau hanya seorang manipulator ulung? Mari kita telusuri kisahnya dari awal hingga akhir. Musim dingin di Siberia sangatlah kejam. Salju tebal menutupi hamparan tanah luas di desa Pokrovskoye, tempat di mana seorang anak laki-laki kecil lahir pada tanggal 21 Januari tahun 1869. Namanya Grigory Yefimovich Rasputin. Ia berasal dari keluarga petani sederhana. Ayahnya Yefim Rasputin adalah pengangkut barang sungai dan ibunya seorang ibu rumah tangga biasa. Sejak kecil, Rasputin berbeda dari anak-anak lain. Ia memiliki mata yang tajam dan menembus jiwa. Para tetua desa sering membicarakan keanehan bocah ini. Beberapa mengatakan ia bisa membaca pikiran, sementara yang lain percaya bahwa ia memiliki kekuatan penyembuhan. Namun, ia juga dikenal sebagai anak liar, suka mencuri, berkelahi, dan mengganggu gadis-gadis desa, sehingga nama Rasputin sendiri dalam bahasa Rusia berarti orang yang sesat. Hingga suatu hari, sebuah peristiwa mengubah hidupnya selamanya. Dikisahkan bahwa saat remaja, Rasputin mengalami penglihatan religius yang sangat kuat. Ia melihat sosok perawan Maria datang kepadanya dalam cahaya terang, memanggilnya untuk meninggalkan kehidupan penuh dosa dan mencari Tuhan. Tak lama setelah itu, Rasputin pergi meninggalkan desanya dan memulai perjalanan spiritualnya. Pada usia 18 tahun, Rasputin sampai di biara Verkhoturye, salah satu pusat spiritual di Rusia. Di sana, ia belajar tentang ajaran Kristen Ortodoks dan mengembangkan pemahaman mendalam tentang mistisisme. Namun, alih-alih menjadi biarawan, Rasputin malah memilih jalannya sendiri. Ia percaya bahwa manusia harus mengalami dosa terlebih dahulu sebelum bisa mencapai pencerahan. Ia mulai membentuk kelompok pengikutnya sendiri, melakukan ritual-ritual doa yang penuh energi, diiringi tarian dan nyanyian yang mirip dengan sekte Klisti. Beberapa orang menuduh bahwa dalam ritual ini Rasputin terlibat dalam praktik-praktik sesat, seperti penyucian dosa melalui hubungan fisik. Namun, tak ada bukti nyata yang mendukung klaim ini. Pada tahun 1889, Rasputin kembali ke desanya dan menikahi Praskovia Dubrovina, seorang wanita desa yang setia. Mereka memiliki beberapa anak, namun kehidupan mereka tidak normal. Rasputin sering meninggalkan keluarganya, mengembara ke berbagai desa dan kota untuk menyebarkan ajarannya. Tak lama, ia mulai dikenal sebagai orang suci di kalangan masyarakat. Banyak yang datang kepadanya untuk meminta berkah dan kesembuhan. Namun, perjalanan Rasputin belum selesai. Ia ingin mencapai pusat kekuasaan Sankt Petersburg. Pada awal tahun 1900-an, Rasputin tiba di Sankt Petersburg dan bertemu dengan beberapa pejabat gereja. Ia segera menarik perhatian dengan gaya bicara dan kepribadiannya yang karismatik. Tahun 1905, ia diperkenalkan kepada Tsar Nicholas II dan istrinya Tsarina Alexandra. Saat itu, putra mahkota Alexei Romanov sedang sakit parah karena hemofilia, penyakit yang membuat darah sulit membeku. Tsarina Alexandra yang putus asa percaya bahwa hanya mukjizat yang bisa menyelamatkan anaknya. Ketika Rasputin mendoakan Alexei, keajaiban terjadi. Pendarahan anak itu berhenti. Dari saat itu, Rasputin menjadi orang kepercayaan keluarga kerajaan. Tsarina bahkan menyebutnya sebagai Bapa Suci.
Namun, semakin besar pengaruhnya, semakin banyak musuh yang ingin menyingkirkannya. Meski dianggap sebagai orang suci, Rasputin sering terlihat berpesta, mabuk-mabukan, dan terlibat dengan banyak wanita. Rumor mengatakan bahwa ia memiliki hubungan dengan wanita-wanita bangsawan, bahkan mungkin dengan Tsarina sendiri. Hal ini membuat banyak bangsawan dan pejabat gereja membencinya. Puncaknya pada tahun 1914, seorang wanita fanatik menikam Rasputin hingga isi perutnya keluar. Namun ia selamat, semakin memperkuat mitos bahwa ia memiliki kekuatan supranatural. Pada Desember tahun 1916, sekelompok bangsawan yang dipimpin oleh Pangeran Felix Yusupov dan Grand Duke Dmitri Pavlovich merancang pembunuhannya. Mereka mengundang Rasputin ke istana Yusupov dan memberinya kue beracun serta anggur beracun. Namun mengejutkan, racun tidak berpengaruh padanya. Karena panik, mereka menembaknya di dada. Namun saat mendekat, Rasputin tiba-tiba bangkit kembali. Akhirnya mereka menembaknya lagi dan lagi, lalu memukulinya dengan tongkat besi. Untuk memastikan kematiannya, mereka mengikat tubuhnya dan melemparkannya ke Sungai Neva. Namun, ketika jasadnya ditemukan, ada sesuatu yang mengejutkan. Paru-parunya berisi air, yang berarti ia masih hidup saat tenggelam. Kematian Rasputin tidak menyelamatkan Kekaisaran Rusia. Hanya beberapa bulan kemudian, Revolusi Rusia tahun 1917 terjadi dan keluarga Romanov dihukum mati. Apakah Rasputin benar-benar memiliki kekuatan gaib atau ia hanya seorang penipu ulung? Hingga kini kisahnya tetap menjadi misteri. Itulah kisah Grigori Rasputin, pria yang mengguncang Kekaisaran Rusia. Apakah menurut kalian ia orang suci atau penjahat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.